Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini pada salat subuh berjamaah. Kita bisa berkumpul dalam rangka kajian khusus akhir zaman bersama DKM Masjid Al-Khairat di Ar-Rahmat, mohon maaf Pak. DKM Masjid Al-Rahmat ya, sama dengan nama saya Pak. Ini merupakan takdir Allah SWT bisa sampai kemari, maka saya bersyukur pada Allah dengan sebaik-baik syukur padanya pada kesempatan ini bisa hadir dalam kajian subuh di Masjid Ar-Rahmat ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang berkah dan Allah SWT betul-betul merahmati kita di hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu dan terlimpahkan selalu pada uswah dan kedua kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah kita umat akhir zaman, yang tentunya merupakan sebuah isyarat betapa kita dengan kejadian hari kiamat telah dekat. Di dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW mengatakan wa'istu ana wasa'ah kahatain, jarak diutusnya aku dengan kejadian kiamat seperti ini. Rasulullah SAW memberikan isyarat seperti telunjuk dan jari tengah. Dapat kita bayangkan dekatnya kita dengan hari kiamat. Rasulullah saja 14 abad yang lalu mengatakan, antara aku diutus dengan kejadian kiamat seperti ini. Ya. Maka hari ini kira-kira kita mau bilang apa Bapak Ibu? Antara kita dengan kiamat, saya mohon maaf ini hanya penafsiran saya saja barangkali. Saya melipat jari tengah saya Bapak Ibu. Antara kita dengan kiamat, nah inilah kita waspada Bapak Ibu. Kalau orang memperingatkan dengan angka dengan satu Pak ya, nggak ada orang memperingatkan hati-hati, nggak ada. Ya, kalau lagi kampanye ingat jangan lupa, mungkin ada yang kayak gini. Ya, tapi sekarang saya melipat jari tengah saya. Antara kita dengan kiamat dapat kita bayangkan betapa dekat kita dengan hari kiamat. Betulkah kiamat telah dekat? Bapak Ibu rahmati Allah. Syekh Muhammad Ahmad Al-Mubayyad dari Syam, Palestina, beliau membuat sebuah kitab, menuliskan sebuah kitab yang berjudul Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Malahim wa Asyratu Sa'ah. Ya. Ensiklopedi huru-hara akhir zaman beserta tanda-tanda kejadian hari kiamat. Beliau menukilkan satu hadis di mana Rasulullah SAW 3 kali berkata kepada para sahabat, "Ala inna min asyrati sa'ah." Ingatlah dari tanda kiamat telah dekat kepada kalian. Anturfa'al asrar wa tudwal akhyar. Orang-orang terburuk di muka bumi memimpin dunia. Munculnya orang-orang terburuk memimpin dunia. Wa tudwal akhyar, dan orang-orang terbaik pilihan umat disingkirkan. Ya, itu yang pertama. Anturfa'al asrar wa tudwal akhyar. Naiknya orang-orang yang buruk memimpin dunia dan disingkirkannya orang-orang terbaik pilihan umat manusia. Sudah terjadi belum Bapak Ibu? Sudah Bapak Ibu ya. Di mana Pak? Di luar negeri ya. Di negeri entah berantah ya. Di negeri autopilot. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian Rasul mengatakan lagi, "Ala inna min asyratis sa'ah." Ingatlah dari tanda kiamat telah dekat kejadiannya kepada kalian. Antuh bahal qaul wa tuhzanal amal. Munculnya kata-kata buruk, kata-kata cacian, kata-kata makian di mana-mana, dan disia-siakannya waktu untuk melakukan amal ibadah, amal soleh. Kita bisa menyaksikan Pak di gadget, di WA, di Instagram, di Facebook, bagaimana orang bangga mencaci maki ulama. Bukan hanya mencaci maki ulama, menghinakan Allah, menistakan agama, bahkan menghina Rasulullah SAW. Sudah terjadi Bapak Ibu? Sudah terjadi. Dan yang ketiga, ada inna min asyrati sa'ah, ingatlah dari tanda kiamat telah dekat kejadiannya kepada kalian. Antuslal masnah fala yujadu ahdun man yughayyiruha. Ya. Dibacanya masnah dan susahnya ditemukan orang yang bisa merubahnya. Para sahabat bertanya, "Famal masnah ya Rasulullah?" Apakah masnah itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, "Al-masnah ma kutiba siwa kitab Allah."
sesuatu yang dicatat, ditulis selain daripada kitab Allah, kemudian manusia sering membacanya dan susah ditemukan orang yang bisa merubahnya karena manusia butuh dengan masalah tadi. Kira-kira masalah tadi apa Bapak Ibu? Gadget itu. Jujur Bapak Ibu, mana yang paling sering kita pegang dan kita baca? Gadget apa mushaf Quran? Gadget apa mushaf Quran, Bu? Gadget. Yang ini ya, bukan mushaf Quran, bukan? Bukan. Nah, inilah masalah barangkali Bapak Ibu. Dan susah dirubahnya, susah ditemukan orang yang bisa merubahnya. Bagaimana kita merubahnya? Kita butuh dengan gadget ini. Manusia milenial, manusia akhir zaman butuh dengan teknologi. Dan hari ini teknologi menjadi warna dari kehidupan kita. Bahkan dalam teknologi komunikasi dan informasi. Ya, dengan alat ini kita beraktivitas, dengan alat ini mobilitas kita diatur, dengan alat ini kita mengatur finansial kita, bahkan dengan alat ini pula kita mengatur dan menyimpan data-data kita pribadi, bahkan rekening kita di sini, bahkan istri simpanan pun ada di sini. Betul Bapak Ibu? Oh betul, jujur Pak. Inilah gadget Bapak Ibu, susah ditemukan. Berbicara tentang fitnah akhir zaman, Rasulullah SAW pernah memperingatkan kita. Ya, badiru bil amali shalihat, bersegeralah kalian melakukan amal soleh. Fasatakunul fitan, karena akan muncul huru-hara dan fitnah melanda kalian. Saking dahsyatnya fitnah ini datang kata Rasulullah, kalau kita lail al-muzlim, seperti potongan malam yang gelap gulita, berlapis-lapis bermacam-macam. Belum selesai umat Islam dihantam oleh satu fitnah, umat Islam baru berdiri sempoyongan dihantam lagi oleh fitnah berikutnya, datang bertubi-tubi. Ya, datang bertubi-tubi sampai nanti kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Fitnah itu datang tidak henti. Dan fitnah pertama melanda umat Islam sepeninggal Rasulullah SAW itu menimpa para sahabat, dimulai dari Umar bin Khattab berakhir di Al-Husain. Inilah yang disebut dengan fitnah Ahlas, fitnah yang pertama, fitnah Ahlas. Ya. Saking dahsyatnya fitnah ini kata Rasulullah, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Orang beriman di pagi hari, kafir di sore harinya. Wa yu'minu wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya beriman, paginya kafir. Jadi orang berganti iman Islam, iman dan kafir itu dalam sehari, Pak. Ya bi'udinahu bi'ardi minad dunya, menjual agamanya demi harta dunia, demi pangkat, demi jabatan, dan demi harta dunia. Orang menjual agamanya. Ya, sudah muncul orang-orang seperti itu, Pak ya. Ya Allah akbar, na'udzubillah. Ya. Itu fitnah yang pertama. Fitnah yang kedua yang melanda umat Rasulullah SAW adalah fitnatus sara. Ya, nah kita lihat di sini berdasarkan hadis Rasulullah dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai mereka berdua. Ia berkata, suatu ketika kami duduk-duduk di hadapan Rasulullah SAW. Baina nahnu fi majlisin amama Rasulullah SAW. Natahaddas anil fitan. Kami memperbincangkan banyak tentang fitnah. Maka beliau pun bercerita mengenainya. Kemudian beliau menyebutkan fitnah ahlas. Ahlas itu jamak taksir dari hilsun. Hilsun artinya pelana, Pak. Artinya siapapun yang terkena fitnah ahlas, dia tidak bisa lepas sampai dia mati. Terus kemanapun dia pergi, fitnah ini mengikutinya. Ya. Beliau menjawab, yaitu fitnah al-harbu wal huruf, fitnah pelarian dan peperangan. Pelarian dalam arti melarikan diri, mengasingkan diri, lalu terjadi banyak peperangan. Ini melanda para sahabat. Kemudian muncul fitnah sara. Sara itu artinya kesenangan. Di mana disebut fitnah sara? Karena fitnah ini melanda umat Islam justru ketika umat Islam menguasai dunia. Justru ketika umat Islam kaya raya, menguasai 2/3 dunia. Nah, fitnah ini melanda para tabi'in hingga Turki Utsmani, dimulai dari dinasti Umayyah sampai Turki Utsmani berakhir 1924. Jadi fitnah ini berlangsung 1262 tahun. Ya.
di mana kotoran atau asapnya berasal dari bawah kaki seseorang dari ahlul baitku. Ia mengaku dariku, dari keturunanku, padahal dia bukan dari keturunanku, bukan ahlul baitku. Ya, karena sesungguhnya waliku hanyalah orang-orang yang bertakwa. Jadi ada kelompok nanti yang mengaku ahlul bait Rasulullah padahal bukan keluarga Rasulullah. Kira-kira siapa Bapak Ibu? Nah, nanti saya perlihatkan kepada Bapak Ibu siapa mereka. Tapi aman di sini Pak ya? Aman ya, insya Allah. Baik, yang ketiga, kemudian manusia bersepakat pada seseorang seperti bertemunya pinggul di tulang rusuk. Ya, artinya kemudian manusia berkumpul untuk mengangkat seseorang menjadi pemimpinnya. Maksudnya Imam Mahdi. Nah, di masa Imam Mahdi inilah kemudian muncul fitnah Duhaima. Fitnatud Duhaima. Duhaima artinya gelap gulita. La yasruku fil adam illa latamathu. Fitnah ini tidak membiarkan seorang pun dari umat ini kecuali dihantamnya, latamat. Ya, artinya orang tidak bisa menghindar dari fitnah ini dimanapun dia berada. Bahkan bayi yang belum lahir pun, janin yang belum lahir pun terkena oleh fitnah ini, yaitu fitnah Duhaima. Ya. Maka jika dikatakan ia telah selesai, maka justru ia berlanjut. Di dalamnya seorang pria pada pagi harinya beriman, namun di sore harinya kafir, sehingga manusia, ini agak kurang jelas Bapak ya, sehingga manusia terbagi menjadi dua. Ada kubu keimanan, ada kubu kemunafikan. Di kubu keimanan semuanya orang beriman, kulluhum mu'minun wa laysa fil munafiqun aw lakan wahdah. Yang kemah yang kedua adalah semuanya orang munafik, walaysa fil mu'minun alkan wahdah. Orang beriman semua, tidak ada orang munafiknya. Kemah yang kedua orang munafik semuanya, tidak ada orang yang beriman satupun. Jadi umat Islam nanti terpecah menjadi menjadi dua. Ya. Jika sudah terjadi, kata Rasulullah, jika sudah terjadi maka tunggulah kedatangan Dajjal pada hari itu atau pada esok harinya. Jadi Dajjal akan muncul di fitnah yang ketiga, fitnah Duhaima. Nah, kalau saya gambarkan seperti ini Bapak Ibu. Ya, yang pertama fitnah ahlas, fitnah pelarian dan fitnah peperangan. Dan ini dimulai dari Umar bin Khattab. Ya, betulkah dimulai dari Umar bin Khattab? Betul Bapak Ibu. Suatu hari para sahabat sedang berkumpul. Di tengah-tengah mereka ada Huzaifah ibnul Yaman. Huzaifah ini adalah sahabat Rasulullah yang paling paham, paling hafal hadis-hadis tentang fitnah akhir zaman. Dan beliau pula sahabat yang memegang kunci rahasia orang-orang munafik di zaman Rasulullah. Saking hebatnya beliau Pak, beliau bisa membedakan mana munafik mata tidak dari bau keringatnya Pak. Dengan mencium bau keringat saja udah tercium Pak, si fulan munafik. Ya, coba dicium bau keringat kita Pak. Ya. Beliau memegang siapakah orang-orang munafik di zaman Rasulullah. Sampai Umar bin Khattab setelah Rasulullah wafat, itu beliau melihat jika ada orang yang meninggal dunia, itu dilihat dia munafik tidak. Kalau Huzaifah ikut menyolatkan, oh berarti bukan orang munafik. Umar ikut menyolatkan. Tapi kalau Umar bin Khattab gak ikut menyolatkan, dilihat Huzaifah maksud saya. Ketika ada orang meninggal dunia setelah Rasulullah wafat dan Umar tidak melihat Huzaifah, maka Umar tidak mau sholat, khawatir munafik. Subhanallah Pak, sampai sejauh itu. Itu di zaman para sahabat, apalagi di zaman kita. Ya. Nah, saya katakan tadi fitnah ini dimulai dari Umar bin Khattab sampai Husain. Para sahabat sedang terduduk ngobrol bersama para tabi'in, di tengah-tengah mereka ada Huzaifah. Lalu Umar datang. Ayyukum yahfazu qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil fitani. Siapakah di antara kalian yang hafal tentang hadis Rasulullah terkait dengan fitnah? Huzaifah bertanya, al-fitnatul lati tata'allaq baina rajuli wa mali? Apakah fitnah yang melanda seseorang karena zauji, pasangan hidupnya, fitnah yang melanda suami dan istrinya? Bukan. Apakah fitnah yang terkait dengan seseorang diuji oleh harta kekayaannya? Bukan. Oleh anak-anaknya? Bukan. Fa'anil fitnatil lati tas'alun anha ya Umar. Lalu fitnah apa yang kau tanyakan pada kami hai Umar?
As'alukum anil fitnatil lati tamuju ka maujil bahri. Aku bertanya pada kalian tentang fitnah yang datangnya bertubi-tubi seperti ombak di lautan. Yang namanya ombak tidak henti-hentinya Bapak Ibu. Belum selesai umat Islam dihantam fitnah ini, muncul fitnah berikutnya, terus datang bertubi-tubi. Oh, saya hafal itu, kata Huzaifah. Saya hafal hadisnya. Oh, gitu ya. Abaina tilkal fitnati wa bainana hijab. Aubam. Apakah antara fitnah itu dengan kita ada hijabnya, ada pintu pembatasnya? Ada. Ada hijab dan ada pintu pembatasnya yang membuat umat ini aman dari fitnah tadi. Tapi ketika hijab dan fitnah ini hancur, maka umat ini terus akan dilanda fitnah sampai hari kiamat. Umar bertanya lagi, adzzalikal bab yuftah al yukassar? Apakah pintunya itu dibuka atau didobrak? Bal yukassar, bahkan pintunya didobrak. Kata Huzaifah, Bapak Ibu, kalau pintu dibuka tutup pakai kunci, itu bisa buka tutup berfungsi. Tapi yang ini didobrak, artinya pintunya hancur sehingga tidak bisa berfungsi lagi. Maka menderaklah umat Islam fitnah demi fitnah. Aku faham sekarang. Terima kasih wahai Huzaifah. Pergilah Umar bin Khattab. Para sahabat heran. Mada tadakkartuma, apa yang sedang kalian bicarakan? Kami tidak mengerti. Ya, kata Huzaifah, sebentar lagi fitnah akan melanda kita, umat Islam. Dari mulai nanti sampai hari kiamat akan dilanda fitnah kita. Lalu apa yang maksud dengan pintu? Pintu itu adalah Umar bin Khattab sendiri. Umar bin Khattab, iya, dia adalah orang yang pertama kali terkena fitnah dari kita umat Rasulullah SAW. Begitu ya. Terus apa maksud pintunya didobrak? Umar bin Khattab akan mati meninggal karena dibunuh, sampai pemimpin yang terakhir dari umat Islam menguasai dunia dibunuh. Mulai dari Umar bin Khattab sampai sampai Turki Utsmani, Sultan Abdul Hamid itu suksesi kepemimpinan terjadi karena dibunuh. Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Ya. Umar bin Khattab wafat, diganti sama Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dibunuh oleh orang-orang munafik. Rame-rame orang membunuh orang munafik, Pak. Sampai dikepung Utsman bin Affan di rumahnya. Sampai orang yang akan membunuhnya itu masih dilus-lus sama Utsman bin Affan. Jenggotnya dipegangin sama Utsman bin Affan. Dia doakan, kamu soleh ya, semoga kamu masuk surga, kamu diampuni Allah. Sampai begitu, Pak. Utsman bin Affan wafat, diganti Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dibunuh, ditikam oleh Abdurrahman bin Muljam. Sampai pedang yang akan digunakan menusuk Ali itu direndam di air racun, Pak. Ya, ada racun sianida, ada potasium, apalagi Pak, ada racun skorpion segala di situ. Ya. Itu yang ditusukkan pada tubuh Ali bin Abi Thalib. Kalau tidak salah 4 kali Ali bin Abi Thalib ditikam. Di sini, ya, di perut, kemudian di punggung dan di dada sebelah kanan, kalau tidak salah. Ya. Dan Ali bin Abi Thalib wafat, kemudian diganti Al Hasan. Al Hasan meninggal diracun oleh orang-orang munafik. Ya, diajak ngopi, minum kopi, ternyata di kopinya ada cyanida. Al Husain wafat, sampai hancur usus besarnya, Pak. Bu, hancur usus besarnya. Di hari kelima, di hari beliau wafat, beliau memuntahkan usus besarnya, kolonnya. Di saat itu beliau meninggal dunia. Al Hasan wafat, diganti Al Husain. Al Husain wafat dibantai rame-rame di Karbala.